Di era digital, transaksi semakin mudah. Kini, kita tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Cukup dengan smartphone atau kartu, semua bisa dibayar dalam hitungan detik. Nah, apakah kamu pernah menggunakan pembayaran non-tunai? Apa itu pembayaran non-tunai? Pembayaran non-tunai adalah sistem transaksi yang tidak menggunakan uang fisik atau tunai untuk pembayaran, melainkan menggunakan metode digital atau elektronik. Secara umum, alat pembayaran non-tunai dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yakni berbasis kertas, berbasis kartu, dan berbasis elektronik. Yang pertama, yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kertas. Cek. Cek adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Giro. Giro adalah alat pembayaran non-tunai berupa surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain. Nota debit. Nota debit adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menagih pembayaran dari nasabah bank lain melalui clearing. Yang kedua yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis kartu. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai dengan dana dari pinjaman bank yang harus dibayar kembali, bisa dikenakan bunga atau denda. Kartu ATM atau debit. Kartu ATM digunakan untuk tarik tunai, cek saldo, dan transfer dana. Sedangkan, kartu debit digunakan untuk berbelanja dan transaksi melalui mesin EDC, yang langsung mengurangi saldo rekening. Yang ketiga yaitu alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik. Uang elektronik atau e-money adalah saldo uang yang disimpan dalam bentuk chip atau server, biasanya digunakan untuk transaksi melalui smartphone tanpa perlu rekening bank. Contoh uang elektronik, yaitu e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan ada juga Kris. Nah, setelah mengenal jenis-jenis pembayaran non-tunai, coba pilih metode pembayaran non-tunai yang pernah kamu gunakan. Bayangkan kamu sedang belanja di minimarket. Saat di kasir, kamu ingin membayar tanpa uang tunai. Nah, metode apa yang akan kamu pilih? Jika pilih kartu, dengan kartu debit atau kredit, cukup gesek atau tempelkan kartu di mesin EDC dan masukkan PIN, transaksi selesai. Jika pilih Kris, dengan Kris, cukup scan kode QR dari aplikasi e-wallet, masukkan nominal, dan bayar. Mudah, kan? Jika pilih e-wallet, dengan e-wallet, tinggal buka aplikasi, pilih metode pembayaran, dan bayar langsung. Tapi, jangan lupa, pembayaran digital juga harus dilakukan dengan aman. Hindari berbagi PIN atau OTP ke siapapun. Pastikan transaksi hanya dilakukan di tempat yang terpercaya. Keuntungan alat pembayaran non-tunai. Pertama, proses transaksi lebih cepat. Kalian tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak, karena semua transaksi dapat dilakukan dengan cepat melalui ponsel. Kedua, bisa dilakukan di mana saja. Kalian tidak perlu pergi ke ATM untuk membayar tagihan listrik, internet, hingga asuransi. Karena, kalian dapat membayarnya melalui m-banking maupun e-wallet. Ketiga, keamanan lebih baik. Semua uang dapat tersimpan dengan aman dalam dompet digital yang dilengkapi PIN dan nomor OTP yang hanya diketahui oleh kalian. Kekurangan alat pembayaran non-tunai. Pertama, adanya pembatasan. Pada setiap transaksi menggunakan uang elektronik, terdapat batasan dalam jumlah maksimum yang dapat kalian lakukan pada rekening perharinya. Kedua, butuh akses internet. Ketika menggunakan sistem cashless, kalian harus selalu terhubung dengan internet. Sehingga, apabila terjadi gangguan koneksi internet maka kalian tidak dapat mengakses e-wallet dan proses pembayaran pun gagal dilakukan. Ancaman dari cybercrime. Risiko kejahatan cyber akan selalu muncul mengikuti sistem transaksi digital, sehingga banyak pihak bank atau fintech yang membuat sistem keamanan yang lebih kuat untuk menghindari terjadinya cybercrime. Pembayaran non-tunai mempermudah hidup kita.
Selain cepat dan praktis, juga mengurangi risiko membawa uang tunai. Yuk, mulai gunakan pembayaran digital dengan bijak.